Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Berjumpa kembali dengan Pak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Pelajaran yang kedua, yaitu materi tentang Surah Al-Ma'un dan Surah At-Takasur. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami arti dan isi kandungan Surah Al-Ma'un dan Surah At-Takasur. Di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1, kita telah belajar mengenai Surah Al-Asr dan Surah Al-Quraisy, di mana di dalamnya menceritakan suku Quraisy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Surah Al-Ma'un dan Surah At-Takasur. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengandung pelajaran hidup. Bahkan di dalamnya memuat perintah dan larangan. Di antaranya adalah Surah Al-Ma'un. Di dalam Surah Al-Ma'un terdapat beberapa perbuatan yang harus kita hindari. Surah ini diturunkan terkait sikap Abu Sufyan yang enggan memberikan daging kepada anak yatim yang memintanya. Bahkan Abu Sufyan menghardik dan mengusirnya. Karena sikap itulah, maka Allah menurunkan Surah Al-Ma'un sebagai peringatan baginya dan bagi kita semua. Surah Al-Ma'un mempunyai nama lain, yaitu Ad-Din, yang diambil dari ayat pertama. Selain itu, disebut pula dengan nama Al-Yatim dan At-Takzib. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Surah Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah, atau surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surat ini masih tergolong surat pendek dan merupakan surah yang ke-107. Oleh karena itu, mudah untuk kita menghafalnya. Nah, sebelum menghafal surah Al-Ma'un, sebaiknya kalian melafalkannya terlebih dahulu dengan benar. Usahakan pelafalannya sesuai makhraj dan kaidah tajwid. Untuk memudahkan kalian melafalkan surah Al-Ma'un, ada baiknya sekarang kita mencoba pelafalannya per penggalan, seperti berikut ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan klik loncengnya juga ya, agar selalu mendapatkan info terbaru dari Eko Action. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, jika kalian sudah benar melafalkan ayat-ayat tersebut, kalian bisa melafalkan berulang-ulang agar kalian lancar. Kemudian cobalah kalian untuk menghafalnya. Caranya, hafalkan ayat demi ayat. Jika ayat yang pertama sudah kalian hafal, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Jika 2 ayat sudah hafal, ulangi lagi hafalan kalian dari ayat pertama ke ayat kedua, lalu lanjutkan menghafal ayat yang ketiga. Jika sudah hafal, ulangi lagi dari ayat pertama. Begitu seterusnya hingga kalian benar-benar hafal. Nah, sekarang mari kita baca surah Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, sekarang kita belajar mufradatnya atau arti kata daripada surah Al-Ma'un tersebut. Yang pertama ada lafal ara'aita, artinya tahukah kamu, alladzi, orang yang, yukadzibu, mendustakan, biddini, terhadap agama. Fadzalika, maka itulah, yad'u, menghardik, al yatima, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, to'ami, makan, al miskini, orang miskin, fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, hum, mereka, an, dari atau terhadap, sholatihim, sholat mereka, sahuna, lalai, yura'una, mereka ria, yamna'una, mereka enggan, dan yang terakhir lafal al-ma'una, yang berarti barang yang berguna. Nah, setelah barusan kita melafalkan mufradatnya atau kosakatanya, sekarang kita cocokkan dengan pemahaman kita sendiri, yaitu terjemahan dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu atau orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat ria, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Pada ayat pertama disebutkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Kata mendustakan ini bisa diartikan mengingkari. Kemudian pada ayat kedua menjelaskan pertanyaan ayat pertama, bahwa yang dimaksud mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Selanjutnya pada ayat ketiga ditambah lagi bahwa yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Seandainya kita tidak punya sesuatu, paling tidak menjadi penganjur untuk membantu orang miskin. Kemudian pada ayat keempat menjelaskan bahwa orang-orang yang sholat juga dapat celaka. Kemudian pada ayat kelima menerangkan bahwa yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, menunda-nunda sholat termasuk lalai dalam sholat. Kemudian pada ayat yang keenam ditambah lagi, yaitu mereka yang berbuat ria. Ria adalah berbuat sesuatu agar mendapat pujian, bukan karena Allah. Orang yang sholat hanya ingin mendapatkan pujian termasuk ria.
Kemudian pada ayat yang ketujuh atau yang terakhir melengkapinya dengan mereka yang enggan memberikan bantuan, mereka yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berarti tidak peduli dengan sesama. Sementara kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, kalian tentunya sudah tahu kan ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Ya, mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama, di antaranya yang pertama seperti tadi ya, suka menghormati anak yatim. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian lalai dalam sholatnya. Lalu ria atau ingin mendapat pujian orang lain. Kemudian enggan memberi bantuan kepada sesama. Nah, menghardik anak yatim itu yang bagaimana? Di sini menghardik anak yatim adalah mungkin berkata kasar, membentak, tidak menyayangi, dan tidak menyantuni. Kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Bagaimana caranya? Yaitu membantu dengan biaya pendidikannya, memperhatikan kesejahteraannya, dan membantu kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita cintai dan sayangi anak yatim. Nah, sekarang kita belajar Surah At-Takasur. Surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat. Surah ini merupakan surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Arti kata At-Takasur adalah bermegah-megahan. Isi surat ini mengingatkan kita agar tidak lalai dengan harta yang banyak. Harta yang banyak justru dapat kita gunakan untuk menolong sesama agar bermanfaat atau berguna bagi orang lain di sekitar kita. Nah, surah At-Takasur diturunkan sebagai teguran dua kabilah Ansor yang saling menyombongkan diri dengan harta mereka. Padahal harta dan semua yang kita punya hanyalah ujian belaka. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, kabilah dua Ansor ini yaitu Bani Haris dan Bani Harisah. Keduanya saling menyombongkan diri dengan kekayaannya dan keturunannya. Ini menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah. Dan surah At-Takasur termasuk surah Makkiyah. Sebelum membacanya bersama-sama, mari kita lafalkan penggalan ayat-ayat surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, jika sudah lancar dan benar melafalkannya, penggalan-penggalan ayat tersebut, kalian bisa mudah untuk menghafalnya. Seperti tadi untuk surat Al-Ma'un. Jadi kalian berulang kali terus hingga kalian benar-benar hafal. Kalau sudah dilanjut ayat berikutnya, kemudian berikutnya diulangi dari pertama dan seterusnya sampai kalian benar-benar hafal. Karena ini mudah sekali untuk menghafalnya. Sekarang mari kita baca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, sekarang kita memahami mufradatnya dulu atau arti katanya. Yang pertama ada lafal alhaakumu, artinya melalaikan kalian. Kemudian at-takasur, artinya bermegah-megahan. Zurtumu, kalian masuk. Al-maqabir, artinya kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, akan. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Summa, kemudian. Lau, jika. Kemudian ilmal yaqini, artinya mengetahui dengan pasti. Latarawunna, niscaya kamu akan melihat. Ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Latus alunna, kamu pasti akan ditanya. Yauma idin, pada hari itu. Ani, tentang. An-na'imi, kenikmatan. Nah, setelah kalian memahami arti kata surah At-Takasur, sekarang kita akan menerjemahkan ayat demi ayat sesuai dengan pemahaman kalian. Ayat yang pertama mempunyai arti bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat yang ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui atau akibat perbuatanmu itu. Pada ayat yang keempat, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Pada ayat yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Pada ayat yang ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada ayat yang ke-8, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan atau yang megah di dunia itu. Nah, maksud daripada bermegah-megahan yaitu dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. Kemudian ainul yakin, artinya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megahan bisa dalam harta, anak keturunan, atau pengikut dan kemuliaan. Kemudian pada ayat yang kedua menjelaskan bahwa bermegah-megahan itu akan terus menimpa manusia hingga ajal menjemputnya dan menjadi penghuni kubur. Harta yang kita miliki bisa habis atau usang karena dipakai. Namun, jika harta itu kita sedekahkan, justru akan mengalir terus pahalanya untuk kita hingga kita telah meninggal sekalipun. Pada ayat yang ketiga, memberi jawaban kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat di atas, bahkan sebagai peringatan bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat dari melalaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat keempat, menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa kelak mereka juga akan mengetahui akibat dari ketidaktaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kelima menjelaskan jika kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh bermegah-megahan untuk mengejar urusan dunia. Pada ayat yang ke-6 merupakan penjelasan
ancaman ayat ketiga dan keempat bahwa mereka benar-benar akan melihat neraka Jahim dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian ayat yang ketujuh menutup penjelasan bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah memahami kandungan surah At-Takasur, kita dapat mengambil hikmahnya, diantaranya yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. Kemudian memilih hidup sederhana, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup. Kemudian mencari harta yang halal, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkannya kelak. Nah, demikian tadi kita sudah belajar mengenai surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Semoga kalian mampu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.